ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah Ta'ala kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan fikih Islami dan khususnya berkaitan dengan sifatus salah. Yang dimaksud dengan sifatus salah di sini adalah sifat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kesimpulan-kesimpulan fikih ini semuanya bersumber dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari fatwa para sahabat dan ijma'nya para sahabat. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada mengenai basmalah. Setelah selesai dari basmalah, thumma yaqra'ul Fatihah, kemudian qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, kemudian setelah membaca basmalah seorang musalli yaqra'u al-Fatihah wujuban, wajib ya, hukumnya wajib, tamatan bitasydidatiha. Naam, surat Fatihah dibaca secara sempurna. Jadi tidak boleh hanya setengah ayatnya saja, atau ayat 1 atau ayat 2, tapi semuanya bitasydidatiha, dengan seluruh tasdidatnya. Tasdid ya. Nah, inilah sebuah ilmu yang banyak diremehkan kaum muslimin berkaitan dengan cara membaca tasdid ya, cara membaca huruf-huruf yang musyaddadah, huruf yang di dalam Al-Qur'an di atas hurufnya ada tanda seperti huruf apa? Itulah ya, tasydid ya. Antum udah paham lah. Ya, dari kecil udah sering diajarin. Di tasydid ini beberapa huruf dibaca seperti biasa, akan tetapi beberapa huruf tidak. Ya. Di sini isyarat juga bagi setiap mukmin untuk menyempurnakan bacaannya dengan ilmu nabr. Ya, ilmu nabr itu penting. Meskipun dia bukan bagian dari ilmu tajwid berkaitan dengan makharijul huruf. Nabr itu tidak ada kaitannya dengan makhraj, tidak ada kaitannya dengan sifat ya. Ilmu nabr itu tidak berkaitan dengan makharijul huruf, tidak berkaitan dengan sifat al-huruf, tapi dia menyempurnakan tasydid ketika membaca Al-Qur'an. Contohnya misalnya di ayat iyyaka na'budu wa iya, jadi suaranya antum apa ya? Ayun ya, suaranya digentak sedikit. Iya ya. Kalau tidak dilakukan seperti itu, kemarin ini PR buat peserta tahsin, ada yang saya kasih PR ya. Kenapa di kalimat iya itu harus dinabr? Menurut antum kenapa? Ini ilmunya ilmu teknis kok ya, ilmunya teknis. Nabr ini ilmu di luar ilmu qiraat ya, dia ilmu suara supaya menunjukkan bahwasanya di sana ada tasydid ya. Kenapa di kalimat di ayat iyyaka na'budu wa iya itu perlu dilakukan nabr, kira-kira kenapa? Ada yang tahu enggak? Nggak ada yang tahu, segini banyaknya. Kamu baru dengar nabr apa maning gue? Ya. Ilmu apa maning gue? Ya. Ada dua huruf ya sehingga harus dinabr. Yang ada yang dua huruf tasydid bukan hanya iya, Ar-Rahmanir Rahim, ra-nya juga dua, tapi tidak dilakukan nabr di sana. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma di nabr itu menggentak hurufnya pada kalimat iya, itu yang digentak huruf apanya? I-nya. Ya.
Kalau iyanya nggak bisa digentak, yang bisa digentak i-nya sebenarnya. Iya, ya enggak? I-nya yang digentak, huruf sebelumnya. Ya. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim tidak dibaca seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim, tidak ada baca begitu. Ya. Tapi kalau di iya harus dinabur. Kira-kira kenapa? Caranya untuk praktekkan baca iya dengan nabur dan tanpa nabur. Hah? Tayyib. Tasdid itu pada asalnya 2 huruf gitu ya. Yang satu sukun, yang satu berharokat. Tayyib, tayyib. Ada juga nanti sampai juga ayat yang 2 huruf juga, tapi tidak ada naburnya. Seperti tabbat yada, itu dia tabbat, tidak perlu dinabur. Kalau nggak panjang, saya nggak nabur nih. Contohkan tanpa nabur dan dengan nabur pada kalimat iya ya. Pertama antum tebak dulu yang nabur yang mana, yang tidak yang mana ya. Saya akan baca 2 kali ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Iyyaka na'budu wa iya ya. Yang kedua iyyaka na'budu wa iya. Yang nabur yang mana? Yang kedua, jelas. Antum nanti di rumah praktekannya. Ini PR aja lah, PR ya, PR. Antum perhatikan, polos, jangan diayun, polos baik. Iyyaka na'budu wa iya, polos. Iyyaka na'budu wa iya, polos ya-nya ya. Yang kedua iya, nanti antum lama-lama kerasa bedanya di mana. Ya. Nanti antum kerasa bedanya. Kenapa di situ wajib dinabur? Tapi biar lebih mantap dan indah. Masya Allah, tabarakallah. Betul, hasil akhirnya lebih mantap dan jelas. Tapi kalau tidak dilakukan, kenapa memang? Apa kekurangannya ketika nabur itu tidak dilakukan? Pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada kalimat iya ini kalau naburnya nggak dilakukan, sesuatu yang kurangnya itu apa? Nanti di rumah rasakan ya. Itu insyaallah bisa juga. Nabur ini menyempurnakan bacaan ya pada kalimat-kalimat. Juga ada yang mengatakan tapi nabur ini berderajat. Jadi berderajat, ada yang naburnya kuat, ada yang naburnya lemah ya. Yang naburnya lemah itu contohnya di kalimat waladdallin. Ini nabur cuman lemah ya. Tidak sekuat. Kenapa? Kalau ditinggalkan itu tidak efeknya seperti di iya. Kalau di iya nabur ditinggalkan, efeknya adalah PR-nya kita jawab sekarang saja. Ayo. Antum merasakan ya? Antum merasakan sendiri ya, baca ya. Tanpa nabur, polos. Iyyaka na'budu wa iya. Antum tutup hidungnya. Iya-nya masuk hidung apa enggak kalau tanpa nabur? Polos. Iya enggak? Masuk hidung enggak? Iya. Padahal ya itu termasuk huruf yang khasyum atau lisan. Lisan. Itu jeleknya iyyaka na'budu ketika tidak dinabur, akan masuk ke dalam hidung. Wis tak jawab PR ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi waladdallin, ketika antum tidak nabur, dia tidak masuk. Oleh karena itu naburnya tidak berat seperti di iya, tidak jelas banget ya. Lemah. Bahkan beberapa mengatakan tidak nabur karena hampir nggak kelihatan sama sekali ya. Cuman karena dinukil dari para ulama bahwasanya waladdallin ini nabur, maka ya kita ihtiram itu nabur. Tapi naburnya kualitasnya tidak seberat pada iya, karena efeknya ketika ditinggalkan tidak separah ketika membaca iya ya. Contohnya waladdallin, saya tidak naburkan ya. Anda baca 2 kali, antum lihat yang nabur yang mana ya. Waladdallin. Yang kedua waladdallin. Yang mana yang nabur? Yang kedua. Tapi kalaupun antum lakukan yang pertama, itu tidak menyebabkan banyak kekurangan pada huruf tersebut ya. Jadi banyak yang bilang itu tidak dinabur, ada yang bilang juga dinabur. Kalaupun dinabur, naburnya ringan ya, naburnya ringan. Antum bisa cek bacaan para a'immah Masjid Nabawi ya, ketika membaca surat Al-Fatihah
pada saat membaca waladhdallin itu tidak nampak nabernya, ya, tidak nampak. Kalaupun ada dia lemah, tidak seperti itu. Jadi naber juga berderajat. Jangan cuma karena para ulama menulis naber contoh-contohnya kemudian semuanya diayun sebagai kan iya waladhdallin kan. Antum tidak pernah dengar di Masjid Haram, di Masjid Nabawi tidak akan pernah terdengar bacaan seperti itu. Ya, dan mereka apa tidak punya sanad? Ya mereka jelas punya sanad. Ya, mereka jelas punya sanad. Maka nabar itu berderajat. Yang kuat yang mana tadi? Semakin efeknya buruk, maka nabarnya harus semakin kuat. Ya, semakin efeknya tidak nampak, maka nabarnya semakin ringan seperti itu. Gampang ilmu nabar mudah seperti itu. Insyaallah taala. Ilmu nabar itu juga di surat Al-Qiyamah. Tapi nantilah antum belajar sendiri aja ya. Daftar kelas tahsin. Nah, tapi jangan di Brem Center, udah penuh. Antum jawabnya daftar tempat lain. Daftar tempat lain. Tamatan bitasydidatiha ya. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu ada tasydid yang harus antum perhatikan. Mengapa penulis menekankan? Karena tadi disampaikan tasydid itu pada asalnya bukan satu huruf tapi berapa? 2 huruf. Maka kalau tasydid tidak dibaca dengan betul menyebabkan surat Al-Fatihah kekurangan 1 huruf dan itu menyebabkan suratnya tidak sempurna. Lalu surat tidak sempurna emangnya kenapa? Yang penting kan sudah baca surat Al-Fatihah. Tidak bisa. Surat Al-Fatihah itu rukun dalam salat. Itu surat Al-Fatihah rukun dalam salat ini perkara ijma atau khilafiyah? Sing bener bae. Antum kekeh namun ngomong ijma kenyami para ulama antum. Ya. Mari kita bahas ya. Surat Al-Fatihah rukun di dalam salat itu pendapat jumhur ulama, jumhur fuqaha ya. Tapi tenang saja, jumhur itu bukan dalil ya. Dalil itu Quran, sunnah, fatwa sahabat, ijma, qiyas dan lain sebagainya ya. Adapun Al-Imam Abu Hanifah mengatakan sah salat membaca surat yang manapun jika itu termasuk dari Al-Quran, tidak harus surat Al-Fatihah. Dalilnya apa? Dalilnya berarti Abu Hanifah ini tidak ahlu sunnah wal jamaah ya. Mereka pada mengatakan kenapa? Karena meninggalkan sunnah Nabi ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man lam yaqra' bi fatihatil kitab ya fala salata lahu. Barang siapa yang salatnya tidak membaca surat Al-Fatihah, maka tidak ada salat baginya. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalamnya. Kata Imam Abu Hanifah, itu bagi yang mampu ya. Bagi yang tidak mampu, maka dia boleh baca surat yang lain ya. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran. Ayuh loh ya nah. Antum buka surat Al-Muzammil ya, surat Al-Muzammil. Ada yang buka mushaf, ada yang buka mushaf. Mushaf elektronik juga boleh nah. Mushaf elektronik. Jadi Imam Abu Hanifah itu orang yang sangat berhati-hati. Beliau tidak akan lepas dari ayat Quran kecuali dengan hadis yang derajat sahihnya itu betul-betul terpercaya menurut beliau ya. Oleh karena itu jangan heran ketika beliau menyelisihi pendapat banyak sekali imam yang lain, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Mengapa? Karena bisa jadi dalil hadisnya jumhur buat Abu Hanifah itu tidak sahih ya. Beliau sangat dan terlalu hati-hati, sangat hati-hati. Dalil-dalil mengenai meletakkan tangan setelah atau takbiratul ihram, mengangkat tangan ya, kemudian meletakkan tangan di atas pusar, bawah pusar, dan semuanya dhaif buat Abu Hanifah. Oleh karena itu antum kalau umroh nanti lihat ada orang takbir kemudian tidak meletakkan tangannya lurus, lemes gitu ya. Karena buat Imam Abu Hanifah semua dalil itu buat saya dhaif, sanadnya bermasalah. Tapi orang yang tidak tahu keilmuan beliau akan mengira ini menyelisih sunnah, meninggalkan sunnah menurut siapa? Ya,
Hadisnya sahih menurut siapa? Menurut Anda, menurut saya belum tentu sahih. Taib, sudah dibuka surat Al-Muzammil di potongan ayat yang terakhir. Apa? Innallaha ya'lamu Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima an la tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal. Coba perhatikan. Ayat ini lagi cerita wong salat, wong puasa, wong zakat, wong umrah, wong haji. Hah? Lagi cerita tentang orang salat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sana? Faqra'u ma, bacalah yang menurut kamu mudah dari seluruh tidak ada takhsis surat Al-Fatihah di sana. Tapi kalau membaca Al-Fatihah afdal, kata Imam Abu Hanifah, lebih bagus. Tapi tidak rukun. Kalau rukun itu ditinggal salatnya batal. Nah, terus buat apa Allah mengatakan bacalah yang mudah menurutmu dari Al-Quran? Jadi masalahnya tidak ijma, masalahnya khilaf. Dan Abu Hanifah ngarang apa enggak? Beliau menukil fatwanya dari guru-gurunya. Dan ujung mazhab Hanafi adalah sahabat yang sangat masyhur termasuk fuqaha Madinah. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi tidak main-main mazhab Hanafi itu, ujungnya adalah fatwanya Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabi ma'ruf ya, termasuk faqih ahli Madinah. Jadi hati-hati ketika berhadapan dengan khilaf para ulama. Sungguhnya di belakang mereka ada banyak sahabat-sahabat kibar ya. Tayyib, kalau dikatakan Al-Fatihah rukun, kepleset ya, kelalen, pan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Terus dia ingat ya, mau kayane nyong bertaklim jare tasdid kudu diwaca, nyong berjagung nang majelis Raudhul Murbi nang Ibrahim Center, tasdid itu tidak boleh ditinggalkan. Aku mau kayane salah ya bacaan menurut antum. Nah, berarti kan ayatnya sudah tidak sempurna, ya enggak? Dia sudah masuk ayat ihdinas siratal mustaqim, betul enggak? Di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi tidak sempurna. Mengapa? Karena meninggalkan berapa huruf? Meninggalkan berapa? Satu atau dua? Dua, meninggalkan dua. Pertanyaannya, ketika sudah masuk ayat berikutnya, ini Al-Fatihahnya sudah batal apa belum? Karena sudah lewat ayatnya. Ayatnya sudah tidak sesuai dengan yang tertulis di mushaf. Dia bacanya sudah salah. Bolehkah dia ulangi ayatnya atau harus mengulangi salatnya lagi? Karena Al-Fatihah adalah rukun. Apa jawaban antum? Pipin. Hah? Ngulangi ayat. Baik, sahih ya. Qala fi syarh al-furu', dalam kitab syarh al-furu', amma law kana qariban minhu fa'ada al-kalima azzahu dzalik. Baik, kalau belum masuk ke rukun setelahnya ya, setelah Al-Fatihah atau masuk ke surat pendek, maka dia boleh kembali ke ayat yang dia salah tadi. Jadi misalnya juga diingatkan oleh makmum ya, dia pada surat Al-Fatihah sudah sampai ihdinas siratal mustaqim, kemudian makmumnya mengingatkan ya, makmum juga boleh mengingatkan ketika kesalahannya bukan hanya gerakan ya, kesalahannya juga berkaitan dengan bacaan, berkaitan dengan bacaan. Tapi sing angel delingna orang ngerti lah, gue sing masalah ya. Makanya harus diajak ya. Antum kalau punya teman-teman imam-imam harus diajak untuk belajar tentang fikih salat, pentingnya. Jangan sampai jadi batalnya salat itu bukan hanya gerakan yang tertinggal ya, tapi huruf yang tertinggal, ayat yang tertinggal pun bisa menyebabkan salat itu batal. Wa kana ruknan fi shalah. Nah, rukun dalam salat karena hadis la salata. Afdhalus surah. Nah, kemudian berkata muallif, wa hiya afdhalus suratin fil Quran. Surat Al-Fatihah ini termasuk
surat yang peringkatnya nomor 1, ya. Surat yang paling agung, surat Al-Fatihah adalah surat yang paling afdal di dalam Al-Quran. Mengapa? Kira-kira mengapa menurut antum? Antum di sini sering dengar, ya enggak? Ummul Kitab. Ya. Kenapa Al-Fatihah dipilih menjadi Ummul Kitab? Ada hikmahnya enggak kira-kira? Pastilah, masa Allah melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, ada yang didepankan, ada yang dibelakangkan, tidak ada hikmahnya, tidak mungkin. Ya. Pernah ada antum mendengar hikmahnya? Kenapa Al-Fatihah dijadikan surat yang terdepan, yang paling afdal, ya, yang paling utama, yang paling besar, yang paling agung? Kira-kira kenapa? Induk semua isi Al-Quran. Sahih, ya. Qala Al-Hasan Al-Basri, ya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, "Auda'allahu fiha ma'anil Quran." Allah jadikan di dalam Al-Quran ini seluruh makna Al-Quran terkumpul di dalam satu surat Al-Fatihah. Apa isinya? Coba antum buka ayat pertama. Isinya apa? Ayat pertama bismillah apa alhamdulillah? Sing dinisit antum apa tuli ke? Sir apa jahir antum basmalah he? Angger sir berarti alhamdulillah, angger jahir berarti basmalah. Jumhur apa Hambali antum? Ya. Ya terserahlah antum yang mana. Tapi ayat pertama setelah basmalah kita sepakat ya. Iya, ayat pertama setelah basmalah kita nggak ada khilaf. Ayat pertama setelah curang ya. Ayat pertama setelah basmalah sudah pasti alhamdulillah ya. Ayat pertama setelah basmalah maknanya coba ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kata alhamdulillah. Al-Qur'an ku isinya apa sih? Isinya mengajak kita untuk mengingat semua kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kepada kita maupun kepada orang lain maupun kepada makhluk yang lain. Ya. Kemudian bagaimana alam ini tercipta secara tersusun rapi dan memiliki pola tertentu sehingga bisa dipelajari musim hujannya, bisa dipelajari musim rendengnya, bisa dipelajari musim ketiga, ya bisa dipelajari musim kemarau, bisa dipelajari musim dingin dan lain sebagainya. Semua itu karena alam ini berputar secara terstruktur dan rapi, ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala baik kepada kita supaya kita bisa mempelajari itu semua, ya. Isinya apa Al-Qur'an? Isinya itu, ya, mengajak kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kebaikannya kepada seluruh makhluknya. Lillah tauhid uluhiyah, ya, berkaitan dengan kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala? Karena dialah Rabbul alamin, tauhid rububiyah. Landasan tauhid uluhiyah adalah tauhid rububiyah. Kalau kita mengakui Allah sebagai Rabbul alamin, pasti ibadah kita hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim, berkaitan dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an isinya adalah tentang fikih sifat dan nama-nama Allah Subhanahu, yang membuat yang kadang kita ini sering lupa ya. Kalau baca Quran menghafal Alimun Khabir, Azizun Hakim itu dianggap cuma sekedar penutup ayat. Enggak. Itu semua adalah penutup ayat yang memiliki maksud dan tidak ada kesia-siaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Aliyul Khabir, Azizun Hakim, Ghafur Rahim, itu semua ada maksudnya. Hanya saja karena kita lebih sibuk ya untuk memperhatikan situasi politik, akhirnya memahami sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala kita lalai. Nah, itu termasuk meninggalkan hal-hal yang seharusnya kita pahami. Al-Qur'an isinya apa? Isinya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita perlu mengambil pelajaran dari itu. Ya. Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik hari pembalasan. Al-Qur'an isinya apa? Cerita tentang kehidupan setelah kematian. Yaumiddin, hari pembalasan, itu kehidupan setelah kematian, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini adalah tali penghubung antara Khalik dan makhluk. Ya. Perjanjian antara Allah dan hamba-hambanya. Ya. Janji seorang hamba adalah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan hanya meminta dan berdoa dan berharap dan menggantungkan harapan masa depan semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji loh.
ya. Jadi tidak boleh antum menggantungkan masa depan kepada hal-hal selain itu yang sifatnya makhluk. Tapi sekedar wasilah tidak ada masalah, supaya mudah cari kerjaan, kemudian kuliah dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Akan tapi itu tidak menjamin apapun. Bahwasanya yang tidak punya ijazah bukan berarti tidak punya kesempatan pekerjaan, ya, atau rizki, tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi wasilah itu boleh kita tempuh karena masuk akal, masuk akal. Tapi bahwasanya itu satu-satunya wasilah mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk menyusun masa depan, maka tidak boleh kita punya keyakinan seperti itu. Hanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah manusia bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, ibadahnya semuanya hanya kepada Allah. Rasa takut hanya kepada Allah, rasa mengagumkan hanya kepada Allah, rasa tawakal, harap semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan. Wali abdi masa'al, ya, di hadis Abi Hurairah, Al-Fatihah itu aku bagi dua, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagi Al-Fatihah menjadi dua bagian. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setelah ada perjanjian ini, maka Allah akan memberikan kepada kita. Yang pertama apa? Ihdinas siratal, itu doa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan supaya Allah berikan kepada kita. Ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita untuk berdoa suatu doa apapun kecuali maksudnya supaya Allah berikan kepada kita. Bukan cuma sekedar antum berdoa, bukan. Tapi insya Allah akan Allah berikan betul jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan keselamatan, jalan yang lurus. Tapi jalan itu bisa digapai, syaratnya satu. Syaratnya apa? Ipin sih. Syaratnya ayat sebelumnya dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini akadnya harus jadi dulu. Maka seseorang harus tahu berada di mana keimanannya, berada di mana tauhidnya. Masih ada kesyirikan atau tidak? Di dalam hati masih ada rasa ketergantungan kepada makhluk atau tidak? Wa huwa aslu syirk. Pondasi bibit kesyirikan itu, kalau antum tahu, rasa bergantung kepada manusia. Awalnya cuma sekedar rasa saja, lama-lama berubah menjadi lupa kepada salat, lupa kepada ibadah, karena terlalu bergantung dengan hubungan manusia. Itu awal-awalnya dari sana. Maka bibitnya harus dihajar terlebih dahulu, ya. Rasa tergantung kepada manusia harus dihapuskan terlebih dahulu. Kalau sudah bisa menerapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka jalan lurus insyaallah akan Allah tunjukkan, ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang terdahulu yang pernah engkau berikan kepada mereka. Siapa? Para anbiya, para rasul. Ya, Al-Qur'an isinya apa? Isinya itu. Ya ada. Isinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isinya tentang ibadah. Isinya tentang berdoa. Isinya tentang jalan-jalan supaya selamat. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, isinya tentang kisah-kisah orang terdahulu saleh, ya. Orang-orang saleh terdahulu yang sudah selamat. Semoga kita bisa mengikuti jalan mereka. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan isinya tentang orang-orang yang celaka. Al-Qur'an isinya itu. Ya. Sebab celaka dua, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdub itu orang yang punya ilmu tadi tapi tidak mau mengamalkan, al-yahud, ya. Waladdallin, dan orang-orang yang tersesat. Orang tersesat itu beramal tapi tidak ada ilmunya. Akhirnya tidak bisa membedakan mana sesajen, mana masjid, ya, tidak bisa membedakan mana menyembah keris, mana menyembah Ka'bah. Dia anggap sama, ya. Ka'bah dicuci, keris juga saya cuci, apa bedanya? Sama, ya. Antum menyembah Hajar Aswad, saya juga sujud kepada batu-batuan, apa? Sama-sama batu, ya kan? Satunya di Mekah, satunya di Gunung Kawi, apa bedanya? Ya. Karena apa? Karena tidak memiliki, beramal tanpa ilmu. Itu Al-Qur'an isinya itu. Ya. Maka tidak heran mengapa surat Al-Fatihah dijadikan surat yang paling agung dalam Al-Qur'an, karena mengumpulkan seluruh makna Al-Qur'an. Perkataan siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Biasakan antum ketika memiliki ilmu nukil siapa yang berkata, supaya orang itu tahunya bukan dari antum, ya. Bukan dari saya juga. Kita ini cuma nakil, kita ini cuma menukil. Jangan
biasakan orang itu mengagungkan kita, jangan. Tapi ajak masyarakat untuk mengagungkan ulama salaf, untuk menuju ke kitabnya para ulama salaf, bukan kepada kita. Jangan sampai orang itu taklid, fanatik kepada kita, karena kita ilmunya ilmu menukil semua, tidak layak untuk dijadikan panutan, dijadikan sumber ilmu, sumber rujukan. Yang layak adalah para ulama salaf. Ajak manusia ke sana, ya. Kalau antum bertemu pengajian yang mengajak kepada ulama salaf, ikuti, ya, pegang baik-baik. Tapi pengajian itu mengajak kepada dirinya sendiri, pemateri tersebut menurut saya, yang rojih menurut saya, yang kuat menurut saya, ini pendapat saya, ini pendapat kami. Ana tidak menyarankan yang seperti itu, karena dia mengajak antum untuk mengagumi dia, ya. Sedangkan ulama salaf, para sahabat, ketika diminta fatwa saling tunjuk, tanyanya ke sana saja, tanyanya ke sana saja. Kalau kita sini tanyanya ke saya saja, jangan tanya kepada yang lain. Ya, ya. Sangat adab dan akhlak ulama salaf sangat tidak nampak di zaman sekarang. Maka cari pengajian-pengajian, majelis-majelis mengajak antum untuk mengikuti ulama salaf. Itulah manhaj salaf, ya, mengajak antum mengikuti para ulama salaf, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para sahabat, yang kemudian semuanya ujungnya adalah satu, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ayatul kursi a'zamu ayatin. Al-Fatihah itu surat yang paling afdal. Tapi kalau ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an itu ayat kursi. Nah, dalam Kasyaful Ghina disampaikan bahwasanya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul kursi sayyidatu ayil Quran, ya. Ayat kursi adalah pemimpinnya ayat-ayat Al-Qur'an. Mengapa? Ya karena maknanya. Ya. Kita ini banyak hafal ayat kursi, tapi begitu bicara tentang makna sudah plong-plong, ya. Padahal mengapa? Saya tadi pelajaran juga, ya. Mengapa Al-Fatihah menjadi surat yang paling agung, ya? Bukan karena ditaruh di depannya, bukan. Ya itu ditaruh di depan karena ada sesuatunya. Karena maknanya biasakan ketika beramal, baik gerakan, baik perkataan, maka pahami maknanya. Dan maknanya ditulis dengan bahasa apa? Bahasa Indonesia apa bahasa Arab kira-kira? Bahasa berarti kudu daftar kelas bahasa nang kene laka, ya. Jadi aku ora promosi aja dianggap kata promosi programnya dhewek, ngapunten boten wonten teng mriki, ya. Sampeyan golek dhewe, ya, golek dhewe, ya. Tapi insyaallah suatu hari nanti akan buka, insyaallah taala. Sudah pernah dipromosikan tapi enggak jadi buka. karena sesuatu dan lain hal, ya. Karena ada sesuatu yang lebih mendesak. Baik. Wa summiyat Fatihatan, ini bagus, ya. Baca ya, kita pada bau kitab apa? Kertasnya putih kabeh. Kita kertasnya kuning putih kabeh. Baik. Ya. Wa summiyat Fatihatan li'annahu yuftatahu bi qira'atiha as-shalah. Ya. Kenapa dinamakan surat Al-Fatihah? Li'annahu yuftatahu bi qira'atiha as-shalah, ya. Kenapa dinamakan surat Al-Fatihah? Karena salat dibuka dengan surat Al-Fatihah. Itu secara fikih. Sekarang kita bicara secara adab, Kira-kira ada maksudnya enggak? Ya enggak? Kenapa Al-Fatihah tadi dijadikan pembuka salat? Isyaratnya apa kira-kira? Apa isyarat yang antum tangkap ketika surat Al-Fatihah? Tadi bicara Al-Fatihah ayat paling agung di dalam Al-Quran. Sekarang bicara salat, ya. Surat Al-Fatihah dijadikan pembuka ibadah yang paling agung setelah syahadatain. Betul tak? Ya enggak? Rukun Islam setelah syahadatain apa? Iqamus salah. Iqamus shalah ini dibuka dengan surat Al-Fatihah setelah takbir tentu saja.
Kira-kira isyarat apa yang antum tangkap? Apa isyarat yang antum tangkap? Hah? Minta pertolongan bisa, ya. Itu sudah muncul di Bismillahirrahmanirrahim, betul, ya. Dan kunci untuk masuk ke dalam surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya sudah dibuka. Sekarang gerbang besar ini kita ilustrasikan, ya. Salat dengan segala kompleksitasnya, ya. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Bagaikan sebuah gedung, ya. Gedung yang sangat besar, sangat megah. Pintu utamanya itu surat Al-Fatihah, dan kuncinya adalah kalimat basmalah. Basmalah sudah antum buka dan maknanya sudah saya jelaskan kemarin, ya. Harful ba maknanya untuk apa? Isti'anah. Ayo sih baca siji loro tok. Ya sing liyane mudeng ya. Bismillah, insyaallah mudeng. Ya. Kunci sudah dibuka. Pintu paling besar menuju ibadah salat yang agung, ya. Bangunan yang besar, bangunan yang megah, yang nyaman. Sampai Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa? Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan salat itu sebagai penyejuk hati, penghibur. Persis seperti antum masuk ke dalam sebuah rumah yang besar, megah, nyaman, semua yang antum inginkan ada di dalamnya. Dan gerbang paling besar untuk masuk ke sana namanya surat Al-Fatihah. Apa isyaratnya? Kira-kira apa yang antum pahami dari ilustrasi tersebut? Berarti apa? Hah? Kuncinya sudah dibuka, lafaz basmalah itu kuncinya. Ya. Kuncinya sudah dibuka dengan lafaz basmalah. Apa? Isyaratnya apa? Hah? Terus diilustrasikan apa? Kalau kan perlu tunggu proyektor nih. Apa syaratnya? Antum petik apa? Hah? Bang Selamat jelas. Tapi apa syarat kenapa yang dipilih surat Al-Fatihah untuk membuka salat? Surat Al-Fatihah termasuk doa sahih, tapi juga memiliki makna yang lain. Kita ambil secara umum aja mikir sing ruwet-ruwet, ya. Antum aja angel-angel. Pikirlah secara sederhana. Kameranya dijauhkan lagi, ya. Jangan terlalu iya di zoom out atau di zoom in, ya. Aja perek-perek. Sing atuh. Kira-kira berarti apa? Setelah antum tahu bahwa gerbang paling besar menuju ibadah salat yang di dalamnya ada kenyamanan, itu perlu dibuka dengan surah Al-Fatihah. Kira-kira apa yang antum paham? Berarti Taib, ya 30% lah. Ada 30% jawaban terkandung di sana. Ora, justru jawaban antum terlalu panjang, jadi ini angel. Ya. Ketika semakin sederhana, antum akan mengambil intinya. Latihan menyederhanakan sebuah pemahaman, ya, sehingga bisa antum pahami. Apa yang antum petik dah suwi temen. %50, Masya Allah. Tauhid porsinya besar dalam Al-Quran. Apa yang antum paham? Pembicaraan antara hamba dan Tuhannya, ya, termasuk masuk ke dalamnya. Ayo, yang lain lagi. Coba lebih umum. Iya. Makna yang antum sebutkan semua itu betul. Berarti gitu, mafhumnya berarti gitu loh. Antum coba simpulkan. Kalau Nabi SAW merasa nyaman di dalam sholat, ya, berarti kira-kira
supaya orang nyaman di dalam salat, itu harus paham surat Al-Fatihah dulu atau tidak menurut antum? Dan sebaliknya, ya, orang yang tidak memahami makna surat Al-Fatihah tidak akan menemukan kenyamanan di dalam salatnya, karena gerbangnya tidak dia buka. Dia hanya sampai di teras saja, buka pintu, wis, ya. Tidak akan pernah masuk ke dalam ibadah salat yang agung, yang nyaman, yang besar, yang indah, yang mana dia seakan-akan melihat masa depan. Ya enggak? Apa masa depan kita? Yaumul hisab, malik yaumiddin. Yaumul hisab itu masa depan, pasti dihadapi, ya. Maka orang yang isyaratnya adalah untuk mengerti makna salat, Anda semua harus mengerti dulu makna dari surat Al-Fatihah, karena itu gerbang paling utama, gerbang paling depan. Selama Anda jahil terhadap makna surat Al-Fatihah, selama itu tidak akan pernah mengerti nikmatnya salat. Meskipun terasa enak, tapi masih belum, masih lebih jauh dan lebih dalam rasa indah yang ada di dalam ibadah salat. Itu isyaratnya. Salat dibuka dengan surat Al-Fatihah. Apa maknanya? Salat ini bukan gerakan, sekedar gerakan, bukan wiridan, sekedar wiridan, ya. Tapi ada makna yang dikandung dalam, betul tak? Dan makna itu akan antum nikmati kalau antum paham makna dari surat Al-Fatihah. Sekarang ayat kedua. Di ayat pertama sudahlah tak kasih kisi-kisi, ya. Antum ringkas sendiri, antum kembangkan sendiri. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, orang yang berakal itu cukup dibuka jendelanya saja, ya. Dia akan cari sendiri maknanya, udah cukup. Enggak usah dibuka jendela, gelari karpet, apa diundang gimana, enggak perlu, ya. Yang males caranya. Ya, orang berakal, orang yang seorang talibul ilmi, buka jendelanya udah cukup buat dia. Ini penting. Ini saya harus cari di mana. Setelah ini saya harus kemana. Itu sudah tahu semua. Ketika jendelanya saya sudah buka, ya. Alhamdulillah saya sudah buka. Basmalah sudah saya buka. Lillahi Rabbil Alamin, korelasinya hubungan kalimat lillah dan Rabbul Alamin sudah anak buka. Kalau antum ingin mengetahui lebih jauh, maka antum yang akan untung sendiri, bukan saya, ya. Tidak mungkin saya mulang tafsir setebal segini dalam halaqah 1 jam, itu tidak mungkin. Pasti saya cuma bisa kasih kunci-kuncinya, antum yang kembangkan sendiri. Sekarang ayat kedua, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Apa yang antum petik ketika surat Al-Fatihah? Kemudian kenapa Allah memilih dua sifat ini? Sifat Allah kan banyak, ya. Asma'nya banyak, ya. Namanya banyak, ya enggak? Aziz, Ghafur, Qawi, ya enggak? Banyak sekali. Kok yang dipilih Ar-Rahman Ar-Rahim? Tak kasih kunci lagi di ayat pertama, ya. Rabbil Alamin. Kata alamin ini berkata guru kami, saya lupa namanya, orang Yaman, Syekh Yamani, karena lupa namanya. Beliau ahli syair, dan beliau, saya baru dengar tafsir dari beliau. Mungkin itu sumbernya jelas kitab tafsir besar, cuman saya belum ketemu sumber aslinya dari mana. Beliau menyampaikan, apa yang kamu petik ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbul Alamin? Kata alamin ini wazannya seperti mukminin, ya ndak? Khasyi'in, ya, muslimin. Ini lafaz-lafaz seperti ini namanya apa? Jamak apa? Jamak sari, bukan jamak sari. Jamak apa? Jamak apa? Piben sih. Piben bahasa Arab di muslimun, mukminun, muslimin, mukmin, ini jamak apa namanya? Biasanya mudzakkar salim ini ditujukan untuk siapa? Hah? Termasuk biasanya umum, ya, mudzakkar salim biasanya laki-laki, tapi umum. Ya, kadang wanita pun masuk di sana, tergantung konteksnya. Lil uqala itu bahasa nahwunya, ya, untuk yang berakal. Sing ora berakal tidak dibebani syariat. Dan bahasa nahwu itu detil, ya. Ketika mengatakan lil uqala adalah untuk yang memiliki akal. Sekarang ayat kedua, ada hubungannya dengan itu, antum jawab, ya.
Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah mengajak bicara al-uqala. Antum termasuk uqala bukan? Termasuk uqala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih dua nama Ar-Rahman Ar-Rahim ketika berbicara dengan al-uqala seperti antum? Apa yang antum penting dijak ngomong kayak kudu paham loh. Jok ngomong aja gimana menikmati sholat? Ayo dong, keluarkan ilmumu ya. Antum ngaji sudah dari ujung barat sampai ujung timur, selatan, utara, barat daya, timur laut ya. Nanti kelem saking banyaknya ilmu yang antum miliki. Mana? Buat apa kalau tidak bisa untuk memaknai sholat? Ilmu yang antum punya buat apa? Ya. Untuk ibadah yang paling agung setelah syahadatain saja tidak bermanfaat, buat apa ilmumu? Ya. Cerita tentang sana bisa menjelaskan bid'ah, bisa menjelaskan sunnah. Salat ma fahim. Al-Fatihah majhul ya. Orang ngerti apa-apa. Sahih. Bisa jadi. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya kemarin sudah saya sebutkan dan sudah di-share ya, Madarijus Salikin ya. Untuk konteks ini perkataan bagus ya, perkataan bagus. Ada satu nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Salah satunya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan ada lagi beberapa hadis menunjukkan ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, termasuk berarti level paling atas ya. Bukan yang berarti di bawahnya, level bawah bukan. Cuman ini memiliki makna lebih, Salah satunya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian yang kedua lafzul jalalah ya. Lafaz Allah. Semua nama itu pasti mengandung makna ilahiyah. Semua sifat, semua nama Allah Subhanahu wa taala mengandung makna ilahiyah. As-Sami' itu bukan yang mendengar, tapi ilah yang maha, semua namanya seperti itu ya. Jadi kalau perkataan tadi lebih tepatnya untuk lafzul jalalah ya. Lafzul jalalah Allah itu mencakup seluruh nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim ini memiliki kekhususan berhubungan dengan antum ya, berhubungannya dengan uqala. Karena sudah sampaikan tadi ya, Rabbul Alamin, Allah sedang mengajak bicara siapa? Antum al-uqala. Maka objeknya ini antum, pembicaraan Ar-Rahman Ar-Rahim ini objeknya Anda. Sifat dasar manusia menunjukkan kasih. Tapi anak sing ngurus seneng. Ayat pertama ketemu ora seneng. Ya, aku ora seneng deleng anu. Ya, deleng nane nyengiti ya jare. Melakukan ngrongan misalnya ya. Melakukan ngrongan sih bibit. Ayo cari yang lain. Wah, 80% tinggal dibalik. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling kalian butuhkan wahai manusia. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling dibutuhkan manusia adalah sifat rahmah, karena menungsa kue tukang gawe salah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, lillah Rabbul Alamin, ngatur semuanya, tentang gunung, tentang laut, tentang hewan, tentang tumbuhan, dan tentang manusia. Tapi ketahuilah wahai manusia, setinggi apapun derajatmu, setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun hartamu, kamu itu tukang gawe salah. Yang kamu butuhkan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Maliki yaumiddin. Coba antum ngger salat kayak gue kan betah suwe, ya ndak? Antum ngobrol, antum bercerita, antum membayangkan seluruh kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Coba dari ayat kedua ke ayat ketiga ya, setelah basmalah biar kita nggak ada khilafiyah ya. Kalau ayat pertama antum sudah basmalah, ayat ketiganya berarti Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat ketiga setelah basmalah. Ayo pada mumet apa ngantuk ya?
setelah basmalah ya. Maliki yaumiddin, penguasa, pemilik hari apa? Hari pembalasan. Ya, yaumul jaza dalam beberapa kitab tafsir, hari pembalasan. Semua amal dibalas. Yang amalannya baik, maka dia sudah berbuat baik untuk diri mereka sendiri. Maka yang amalannya buruk, dia sudah melukai dan menyakiti diri mereka sendiri. Itu akan muncul di hari itu. Ya. Apa korelasinya dengan ayat kedua? Kira-kira apa yang antum petik? Doa Al-Quran itu rangkaian. Orang ngawek gue. Ya, susunan ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ada maksudnya. Kenapa yang 7 enggak jadi pertama, kenapa yang pertama enggak jadi nomor 7? Itu semua ada rangkaian dan pasti bersambung. Apa yang antum petik? Ya, muntaqim ya, maha membalas ya. Tidak ada satupun kecuali akan dia lihat akibatnya ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang melakukan amalan baik sedikit pun akan melihat hasilnya, yang melakukan amalan buruk sedikit pun akan melihat akibatnya. Termasuk, tapi satu hal yang ingin kita sampaikan selain itu ya, ada makna selain itu. Tapi sudah dekat. Azahwa ya, itu hari la yanfa'u malun wala, itu hari antum duitnya ora kanggo ya. Sing awake rosa ya ora kanggo, pan bendina ngangkati bantrek ya tetep yaumul qiyamah ora kanggo. Pan raja memiliki ya koalisi yang besar pun ora kanggo ya, ora kanggo ya. Panjabat 2, 3, 4, 5 periode ora kanggo. Itu hari pembalasan la yanfa'u malun wala banun. Enggak kepake hari itu harta, jabatan, tahta dan lain sebagainya. Wis kaya kowe datang membawa dengan banyak kesalahan dan dosa. Hari itu antum bersyukur. Kenapa? Antum berhadapan dengan zat yang punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ketika bermuamalah dengan para uqala, para makhluk-makhluk yang berakal. Beruntung antum ya. Sungguh merupakan sebuah keberuntungan bagi kita menghadapi pembalasan. Antum cobalah lihat di pengadilan ya enggak? Antum lihat hakim-hakim pengadilan itu semuanya dingin, bertangan dingin ya, tegas, keras. Tidak ada melas, itu nggak ada buat hakim. Tapi beda hakim antum yaumal qiyamah nanti. Padahal hakim dunia isi doyan duit ya. Tapi hakim akhirat tidak ada lagi uang, nggak kepake. Tapi justru ketika uang sudah tidak ada manfaatnya, zat tersebut tabaraka wa ta'ala memiliki kasih sayang tetap meskipun harinya hari pembalasan. Sungguh beruntung menghadapi hari tersebut, bertemu dengan zat yang mengedepankan sifat rahmah ketika berurusan dengan kita yang banyak salahnya. Baru 3 ayat ya, waktunya sudah kurang 10 menit. Lanjut ayat berikutnya apa lanjut materi saja? Ya, lanjut materi aja lah ya. Antum lanjutin sendiri ya. Kan tadi gitu ya, orang yang berakal dibuka jendela aja diusrek ya, usrek dewek. Jadi kita buktikan keusrekan antum di pertemuan berikutnya ya. Kita akan diskusikan ayat ke 4, 5, 6 dan 7. Baik. Dan salah satu dinamakan surah Al-Fatihah tadi untuk membuka salat, yang kedua di dalam susunan mushaf Al-Quran digunakan untuk membuka rangkaian ayat, rangkaian surat-surat di dalam mushaf Al-Quran. Wa fiha 11 tasydid. Jumlah tasydid di dalam surat Al-Fatihah ada berapa? 11. Tinggal diwaca 11 pira sih? 11.
Kuwi dudu tebak-tebakan tapi terjemahan. Wong antum gari maca tok aja. Mulane berlatih berpikir jangan rumit ya. Antum berlatih berpikir sederhana, rileks, dirungokna. Ya ndak? Anda sudah bilang loh, ihda asyrah tasdidah. Anda cuma tanya pakai bahasa Indonesia ya. Jumlahnya pira? Antum tinggal terjemahan tok 11 ya. Memang Masya Allah, anak guru-guru kita itu luar biasa, unik-unik ya. 11 coba apa saja? Yang pertama apa? Lafzul jalal, alhamdulillah. Yang kedua, lafaz rabb ya. Kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, kemudian Middin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini kelewatan 11 ini hilang. Oh iya, siratal ladzina, masyaallah. Gaya ngerti dawangi cepet ya. Ngarep dewek suwe, Pak. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian waladhdallin ya. Dotnya tasydid, linnya juga ya kurang ku antum tambah dewek. Pokoknya jumlahnya 11 ya, tulisannya kayak gue ya, antum kongon anuk dewek, golet-golet dewek ya. Wa yaqra'uha murattabah mutawaliyah. Kita masuk ke masalah berikutnya. Al-Qur'an surat Al-Fatihah dibaca harus urut dan nyambung, ora oleh terputus antara ayat yang satu dengan ayat yang lain ya. Karena antum habis ikut majelis tentang surat Al-Fatihah, ingin mendalami maknanya, alhamdulillahi rabbil alamin, membayangkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nanti makmume wis pada balik ya. Kesuwen oleh tadabbur Al-Qur'an, kesuwen ya. Akhirnya makmume pada balik. Ini apakah boleh ya memotong surat untuk dalam waktu yang cukup lama, khususnya surat Al-Fatihah? Kenapa? Karena dia rukun, penting. Kenapa? Karena dia rukun. Fa in qata'aha bi dzikrin aw sukutin ghairi masyru'aini wa qala urfa a'adaha batal ya. Kapan? Ketika diputus dengan zikir yang tidak masyru'. Zikir yang tidak masyru'. Zikir yang masyru' itu contohnya apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayatir rahmah ya sa'ala rabbahu ar-rahmah, wa idza marra bi ayati adzab ta'awwadha ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lewat ayat-ayat rahmah, beliau meminta Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Kalau lewat ayat-ayat azab, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya. Prakteknya pimen? Prakteknya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, Allahumma rahmi. Ya, tapi untuk sendiri apa sir? Kenapa sir? Kenapa tidak syahr? Karena bukan bagian dari Al-Fatihah. Kayak gitu, antum fakih itu harus cepat ya. Jangan terlalu mikirnya, jangan terlalu rumit ya. Belajar berpikir sederhana ya. Dia bukan bagian Al-Fatihah, maka tidak ada hajat untuk dijaharkan seperti ta'awud, seperti basmalah ya. Enggak sama ya. Ar-Rahmanir Rahim, Allahumma rahmi, Allahumma rahmi, Allahumma rahmi, terserah, tapi jangan panjang-panjang ya. Tidak boleh terlalu lama. Nanti di ayat azab, mungkin di surat yang lain ya, antum di surat yang lain. Kalau zikirnya masyru' seperti tadi ya, meminta rahmat Allah di ayat-ayat rahmah, maka karena sir ya, makmum kan tidak dengar ya enggak, maka dia seperti kondisinya diam, seperti diamlah. Memotong surat Al-Fatihah dengan diam maupun dengan zikir, ini ada aturan mainnya. Kalau tidak masyru', tidak alhamdulillahirabbil alamin ya rabb lakal hamdu, ini tidak masyru'. Antum tidak disuruh untuk membaca itu ya. Atau maliki yaumiddin la haula wala quwata illa billah, tidak bisa. Itu tidak masyru' ya. Yang masyru', yang masyru' itu disyariatkan
yang syar'i ya bahasanya ya. Masyru' itu kata lainnya adalah syar'i ya. Antum boleh pilih masyru', syar'i sama aja. Adalah tadi zikir ketika melintas di ayat rahmah atau ta'awudz, antum bertemu dengan inna azaballahi syadid, Allahumma ajirni, Allahumma ajirna, Allahumma ajirna min azabik. Antum tapi buat sendiri ya. Antum buat sendiri, ya Allah, lindungilah aku dari azabmu, lindungilah aku dari azabmu. Allahumma na'udzubika min azabik, Allahumma na'udzubika min azabik. Itu boleh-boleh saja ya. Lafadznya bebas, tapi menunjuk dengan bahasa Arab tentu saja. Kalau bisa lafadz nabawi afdal. Kalau bisa lafadz nabawi maka lebih afdal. Tapi kalau tidak bisa maka dengan lafadz berbahasa Arab. Tapi sir, ingat ya, sir. Angger kedengaran orang lain kok dikira bagian dari Al-Qur'an, bagian dari surat Al-Fatihah. Aku dikira antum alirannya anyar maning ya, alirannya sejen maning. Itu zikir yang masyru'. Zikir yang tidak masyru' selainnya ya, zikir-zikir yang selainnya. Au sukutin ghairi masyru'aini. Sukut yang masyru'. Ada dalam salat itu diam yang disyariatkan. Contohnya apa? Contoh diam disyariatkan apa? Salah, betul ya, sakta. Juga setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah itu diusahakan diam sebentar, baru membaca amin lah. Secara Al-Fatihah baca amin di situ ya, waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, amin dulu ya, amin. Setelah waladdallin ke amin ini dijeda, ada diam sebentar. Mengapa diperlukan? Menunjukkan bahwasanya amin bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ini diam yang syar'i ya, diam yang syar'i. Iya. Labas, betul. Jadi termasuk diam juga setelah amin ya. Setelah amin masuk ke surat pendek, ini termasuk diam ya, termasuk diam sebentar tapi tidak terlalu lama. Saya kira dia Syafi'i, kemungkinan dia Syafi'i. Kenapa? Karena memberikan waktu makmumnya untuk membaca surat Al-Fatihah. Jadi ya itulah, kita berada di negeri Syafi'i ya, negeri yang mayoritasnya bermadzhab Syafi'i. Jadi kalau ketemu yang seperti itu berarti itu di dalam kitab Syafi'iyah dinukil memang bahwasanya usahakan diamnya cukup untuk makmum membaca surat Al-Fatihah. Mengapa? Karena mereka meyakini makmum itu rukun, harus wajib membaca surat Al-Fatihah, sedangkan kita tidak. Nah itu dia mengapa berbeda. Jadi tidak ada masalah, Insya Allah tidak ada masalah. Labas ya. Tekan timur ya, lalen. Ini termasuk memotong Al-Fatihah juga tadi. Sampai amin ya. Amin. Nah itu masyru' ya, diamnya menuju amin itu masyru'. Jadi setelah waladdallin amin, sebentar ya, jeda sakta, sebentar sakta khafif, nanti ada insyaallah. Kemudian apa lagi? Mutawaliyah ya, nyambung ya, usahakan nyambung. Juga sukut listima' qiraati imamihi. Adapun makmum ini lebih ringan dibandingkan imam dan munfarid ya, dalam masalah diam. Mengapa? Karena makmum ini kemungkinan diamnya banyak. Kapan? Makmum wis rampung baca surat, imame durung rampung, berarti dia diam ndak? Otomatis diam ya. Jadi makmum ini kemungkinan diam dalam waktu yang panjang itu ada. Tapi kalau imam ndak boleh ya. Imam mikir, mau ya, karena terlalu mentadaburi mana Ar-Rahmanir Rahim. Mikir ya. Kita prakteknya suwe ini kayak apa? Orang nangis. Baru nangis, merenung maning, nangis maning, merenung maning, nangis maning ya. Dia sampai makmumnya bingung.
Yang seperti ini membatalkan ya, karena dia kondisinya imam dan munfarid ya. Imam dan munfarid diam lamanya ini membatalkan ya. Kalau makmum tidak. Mengapa? Karena makmum ini terikat dengan imam. Terikat dengan imam. Wal imamu dhamin ya, imam itu penjamin salat. Imam itu penjamin salat. Jadi makmum itu enggak bisa lepas dari kondisi diam. Karena pasti ada perbedaan dengan imamnya, ada perbedaan bacaan, kecepatan dan lain sebagainya. Tapi kalau imam dan munfarid ini tidak ada ikatan seperti itu ya. Mereka berdiri untuk diri mereka sendiri. Maka imam dan munfarid ini harus lebih hati-hati, jangan sampai diam terlalu lama. Karena diam yang terlalu lama ini bisa menyebabkan salatnya batal. Tapi di Syarah Al-Muntaha dijelaskan kalau diam imam dan munfarid terlalu lama tapi kelalen, orang sengaja orang. Kalau tadi kan sengaja merenung nangis ya nah. Ini karena kelalen ya. Niatnya pan merenung, tapi bayangannya jebule tekan mana-mana sampai tertidur ya. Sampai tertidur. Niatnya menghayal tentang keindahan alam, tadabbur kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ternyata sampai tertidur ya. Tapi tertidur yang tidak membatalkan wudu ya. Secara Al-Muntaha dijelaskan bahwasanya kalau tidak disengaja maka tidak batal ya. Diam lamanya tidak disengaja maka tidak batal. Tidak sengaja contohnya apa ya tadi ya, ingin mentadaburi tapi kebablasan atau keturun secuil ya, tapi tidak sampai membatalkan wudu, tidak sampai membatalkan wudu. Tidur yang membatalkan wudu ada di kitab At-Taharah yang sudah kita jelaskan. Maka isyaratnya di sini adalah hati-hati terhadap memutus surat Al-Fatihah ya, karena dia rukun. Kalau itu terjadi di luar Al-Fatihah insyaallah tidak masalah. Tapi kalau di dalam Al-Fatihah yang bahaya. Nah, dalam Al-Fatihah yang bahaya. Kenapa? Al-Fatihah itu harus dibaca urut dan berkesinambungan ya. Kenapa begitu? Ya karena contohnya Nabi Muhammad SAW begitu ya. Beliau tidak pernah memutus surat Al-Fatihah. Padahal kalau beliau mau bisa ya enggak? Beliau tadabbur dulu yang lama, nangis yang lama, bisa enggak? Tapi dilakukan atau tidak? Tidak. Demi kesinambungan surat Al-Fatihah. Jadi jangan dipotong-potong terlalu lama, jangan dijeda terlalu lama. Dia langsung selesaikan ayatnya satu persatu. Baik. Au tarqat minha tasydid harfan au tartiba. Kalau menghilangkan tasydid tadi salatnya bisa batal ya. Tidak urut salatnya tidak bisa juga batal. Kemudian memotong surat Al-Fatihah ya. Ada dua kondisi. Yang pertama dengan perbuatan yang tidak syar'i. Memotong surat Al-Fatihah dengan zikir yang tidak syar'i. Contohnya tadi zikirnya apa? La haula wala quwata billah dan lain sebagainya, tidak pada tempatnya. Kalau meminta rahmah atau berlindung dari azab, maka ini zikir yang syar'i, tidak membatalkan salat. Atau diam ya. Diam kalau cuma sebentar, misalnya lupa ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya apa ya? Lupa sebentar, terus ingat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, maka ini juga buat makmum jangan buru-buru. Kalau imam diam sebentar, itu jangan langsung dikoreksi. Bisa jadi beberapa faktor. Yang pertama keselak ya. Lagi maca keselaknya butuh diam dulu sebentar, jangan langsung dikoreksi, sabar. Nih biasanya makmum Indonesia ini tidak sabarannya. Sumbu pendek ya. Sumbu pendek. Iya, diam sebentar dikoreksi, diam sebentar watuk, diam sebentar subhanallah. Ya sebentar, tunggu sebentar. Mungkin lupa. Ya ada yang lupa, biarkan imamnya mengingat sebentar, diberi waktu. Ya. Karena sebentarnya memotong Al-Fatihah dengan diam sebentar itu tidak membatalkan salat. Tapi kalau panjang baru makmumnya watuk-watuk orang apa. Ya subhanallah. Lanjut ya. Orale ya, orale ditambah lanjut orale, hanya sampai subhanallah saja ya. Nabi SAW bisa saja memutus surat Al-Fatihah tapi tidak dilakukan. Memutus maksudnya apa? Baca diam lama, baca, tapi tidak dilakukan ya.
menunjukkan bahwasanya tidak boleh diam yang terlalu lama. Sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian, wajib atas kalian salat seperti aku salat. Beliau tidak pernah memutus-mutus surat Al-Fatihah. Baik. Berikutnya, wa yustahabbu an yaqra'aha murattalah, disunahkan membaca Al-Qur'an khususnya surat Al-Fatihah ya dengan tartil. Dengan tartil berarti dengan ilmu tajwid. Ya, dengan ilmu tajwid. Nah, maka barang siapa yang baca Quran tanpa ilmu tajwid, dia sudah meninggalkan sunnah. Berarti bukan golongan ahlu sunnah wal jamaah. Jare antum kayak gue. Ya, ora ya. Ahlu sunnah wal jamaah berkaitan dengan masalah aqidah, ya, keyakinan, iman, tauhid. Tapi disunahkan. Maka bagi mereka yang merasa bacaannya kurang baik, kalau ingin meniru Nabi Muhammad SAW, maka perbaikilah bacaan Quran kalian. Ya, itu adab. Ya, adab kepada Nabi, adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan dengan cara bacanya, maka kita akan membaca juga dengan cara bacanya. Itu adabnya ya. Mu'arabah yaqifu inda kulli ayah. Nah, usahakan berhenti di setiap ayat. Tapi kalau nyambung boleh saja. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyambung boleh. Tapi kalau bisa berhenti di setiap ayat juga lebih baik. Tapi tergantung tadaburnya ya, tergantung tadaburnya. Kalau karena tujuan imam disunahkan membaca jahar itu kira-kira supaya apa sih? Imam surat Al-Fatihah atau surat pendek atau surat panjang setelahnya di 2 rakaat yang pertama itu disunahkan dibaca dengan jahar, itu kira-kira maksudnya biar apa? Biar makmum ikut mentadaburi maknanya, bukan cuma sekedar supaya dengar waladhdallin tuli amin ya, tapi supaya juga merasakan apa yang dirasakan oleh imam. Sehingga mana yang lebih afdal, nyambung apa berhenti setiap ayat, tergantung kondisi imam. Kalau imamnya sedang nyaman untuk merasakan tadabbur dengan cara berhenti setiap ayat, maka makmum pun ikut seperti itu ya, ikut menikmati berhenti setiap ayat. Tapi terkadang ada kondisi imam sedang ingin menyambung ayat pun tidak makruh ya, tidak makruh, sama sekali tidak makruh. Itu boleh untuk dilakukan ya. Dan kalau itu lebih dekat dengan tadabbur makna ayat, maka boleh untuk dilakukan. Nah, Al-Qur'ani alaihissalam wa yukrahul ifrat fi tasydid wal mad. Nah, jangan berlebihan dalam tasydid dan mad ya. Makruh hukumnya, makruh. Contohnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin ya, arrahmanir rahim ya, maliki yaumiddin. Ya, siapa tahu antum ketemu yang begitu. Ya, mungkin belum ketemu sekarang, siapa tahu. Ada ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi matnya berantakan, kemudian tasdidnya terlalu lama. Kalau mat yang terlalu lama itu contohnya apa? Mat tabi'i. Mat tabi'i itu kira-kira harokatin ya, kira-kira 2 harokat, dibaca sampai 4 misalnya. Contohnya apa? Contohnya ada di masjid dekat Radio Sahabat ya. Itu kalau baca surat Al-Qari'ah. Masjidnya sih tidak saya sebut, saya spill lokasinya aja. Kalau antum pengen berkunjung silahkan ya. Masjid yang mana antum cari sendiri ya. Itu bacanya surat Al-Qari'ah biasanya. Fama thaqulat mawazinuh. Pernah kerumuh lah gue ya. Fahuwa fi 'isyatir radiyah wa man khaffat mawazinuh. Ya, itu bukan tempatnya arid li sukun padahal.
Zi di sini mad ya setelah harfuz zai itu bukan arid lisukun, dia mad apa? Mad tabi'i ya. Tapi dibaca berlebihan itu makruh ya. Mad yang tidak sesuai panjang pendeknya itu makruh. Makruh itu berarti harus ditinggalkan meskipun tidak membatalkan salat. Itu termasuk celah ya. Maka panjang pendek dalam baca Al-Qur'an itu seperti yang tabi'i ya. Yang arid lisukun arid lisukun, yang wajib wajib ya, yang dua, yang empat, yang lima, enam. Itu kenapa kok kudu nemen? Sing penting maknanya boleh. Lo kan Allah orang ngerti sing yang waca apa, ya ngerti. Tapi kenapa sih kira-kira diturunkan dengan cara bacanya? Berarti ada sesuatu di sana ya. Berarti ada sesuatu yang penting. Panjang pendek, cara membaca tasydid, itu ada hal yang penting yang ingin Allah sampaikan kepada kita ya. Rahasianya apa? Wallahu a'lam, kadang tidak bisa kita petik betul hikmahnya. Tapi siapa tahu itu juga panjang pendeknya mad atau kualitas tasydid ternyata bagus ketika dibaca sebagai ruqyah misalnya. Itu siapa yang tahu? Ya dah. Kenapa ketika baca Al-Qur'an, ketika meruqyah dengan ayat Quran manjur ya, mujarab misalnya, ya dah. Siapa yang tahu? Ternyata karena tajwidnya, panjang pendeknya mad itu ternyata ngefek di jin ya, ternyata memiliki efek pada jin-jin yang zalim ya, yang kafir. Ya Allah alam, siapa yang tahu? Maka bacaan Al-Qur'an yang fasih itu selalu tidak ada ruginya. Pasti ada rahasia yang insyaallah antum tidak akan pernah rugi ketika mempraktekannya ya. Makruh ya, tasydid yang terlalu lama, mad yang keluar dari karakternya ya. Antum cari aja madnya apa saja ya. Waladhdallin ini juga lin kadang sampai 10 harokat ya. Waladhdallin dia ada mana ya, sampai apa sampai besok aja doa mad secukupnya. Mulane kudu sinau ya, mad 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mana sih yang benar. Nah harus tasydid juga terlalu lama seperti apa, jangan sampai kita masuk karena makruh itu mengurangi kualitas ibadah kita. Nah kalau surat Al-Fatihahnya saja sudah makruh, terus piben pan mlebu maring ibadah salat ya dah. Bagaimana dia akan merasakan nikmatnya dalam ibadah salat? Kualitas sujudnya, kualitas ruku'nya. Dan kualitas Al-Fatihahnya saja kelasnya kelas makruh coba. Ya dah. Ya sih bagaimana? Ya, maka yang makruh-makruh ini harus ditinggalkan. Nanti akan masuk makruhatus shalah ya. Hal-hal yang makruh di dalam salat. Tapi paling tidak surat Al-Fatihah dulu karena ini gerbang besarnya. Ya, gerbang utamanya yang makruh harus kita tinggalkan ya. Yang haram jelas, yang membatalkan jelas. Jadi paling tidak Al-Fatihahnya sudah baik dulu, insyaallah antum Allah mudahkan untuk masuk ke dalam ibadah salat dengan bahagia, dengan rasa tenang, rasa senang, dan semoga bisa merasakan apa yang dirasakan Nabi Muhammad SAW di dalam salat-salatnya. Taib, karena sebenarnya isyaratnya sudah disuruh selesai pengajiannya, sudah mulai ramai ya. Taib, mohon maaf karena keterlambatan tadi, ada urusan mendesak yang saya sudah coba sesegera mungkin, tapi ala kulli hal dapatnya seperti ini datangnya. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kita dalam talabul ilmi dan tidak mengulangi keberkahan majelis ilmu pada malam hari ini. Kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.